Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Eviana. Saya di sini akan membahas tentang pemeriksaan leopard pada ibu hamil. Tujuan dari presentasi ini yaitu diharapkan saudara dapat mengerti definisi dari leopard. Diharapkan saudara dapat mengerti tujuan dari pemeriksaan leopard. Yang ketiga, diharapkan saudara dapat mengerti teknik pemeriksaan leopard yang benar. Referensi yang saya gunakan sebagai acuan dalam presentasi ini yaitu buku dari Sarwono Prawira Harjo tahun 2010 yang berjudul Ilmu Kebidanan. Kemudian buku dari Aris Sulistiawati tahun 2011 yang berjudul Asuhan Kebidanan pada Ibu Hamil. Baiklah, materi yang akan saya bahas yaitu meliputi latar belakang, definisi, tujuan dari leopard, tahapan leopard, dan kemudian prosedur dari leopard. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, antenatal care untuk mendeteksi dini terjadinya resiko tinggi terhadap kehamilan dan persalinan juga dapat menurunkan angka kematian ibu dan memantau keadaan janin. Idealnya, tiap wanita hamil mau memeriksakan kehamilannya bertujuan untuk mendeteksi kelainan-kelainan yang mungkin ada atau akan timbul pada kehamilan tersebut lekas diketahui dan segera dapat diatasi sebelum berpengaruh tidak baik terhadap kehamilan tersebut. Definisi dari leopard sendiri adalah suatu teknik pemeriksaan pada ibu hamil dengan cara perabaan, yaitu merasakan bagian yang terdapat pada perut ibu hamil menggunakan tangan pemeriksa dalam posisi tertentu, atau memindahkan bagian-bagian tersebut dengan cara menggunakan tingkat tekanan tertentu. Pemeriksaan ini sebaiknya dilakukan setelah umur kehamilan 24 minggu ketika semua bagian janin sudah dapat diraba. Tujuan dari pemeriksaan leopard: yang pertama, untuk menentukan besarnya rahim dan tuanya kehamilan. Yang kedua, menentukan letak janin dalam rahim. Yang ketiga, untuk mengetahui detak jantung janin. Tahapan pemeriksaan leopard. Leopard pertama, untuk mengetahui tinggi fundus uteri dan bagian janin yang ada di fundus. Leopard kedua, untuk mengetahui bagian janin yang ada di sebelah kanan atau kiri perut ibu. Leopard ketiga, untuk mengetahui bagian janin yang berada di bawah uterus. Leopard keempat, untuk mengetahui bagian janin yang ada di bawah dan untuk mengetahui apakah kepala sudah masuk panggul atau belum. Kemudian kita akan membahas tentang prosedur pemeriksaan leopard. Yang pertama, lakukan informed consent. Beritahu terlebih dahulu kepada ibu apa yang akan kita lakukan. Kemudian kita mempersiapkan alat. Persiapkan apa yang akan kita gunakan dalam melakukan pemeriksaan leopard. Yang ketiga, persilahkan ibu untuk berbaring di ruang pemeriksaan. Yang keempat, cuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir dan keringkan dengan handuk. Yang kelima, pemeriksa berada di sisi kanan ibu, menghadap bagian lateral kanan dan menggosok kedua telapak tangan agar hangat dan sesuai suhu ibu ketika berada di kamar pemeriksa. Yang keenam, kita lakukan leopard pertama. Pemeriksa menghadap pasien. Kedua tangan meraba bagian fundus dan mengukur berapa tinggi fundus uteri. Kemudian meraba bagian apa yang ada di fundus. Jika teraba benda bulat, melenting, mudah digerakkan, maka itu adalah kepala. Namun, jika teraba bulat, besar, lunak, tidak melenting, dan susah digerakkan, maka itu adalah bokong. Kemudian, lakukan leopard kedua. Kedua tangan pemeriksa berada di sebelah kanan dan kiri perut ibu. Ketika memeriksa sebelah kanan, maka tangan kanan menahan perut ibu sebelah kiri ke arah kanan. Raba perut sebelah kanan menggunakan tangan kiri dan rasakan bagian yang ada di sebelah kanan. Jika teraba keras, panjang seperti papan, maka itu adalah punggung bayi. Namun jika teraba bagian-bagian yang kecil menonjol, maka itu adalah ekstremitas janin. Kemudian lakukan leopard ketiga. Tangan kiri menahan fundus uteri. Tangan kanan meraba bagian yang ada di bawah uterus. Jika teraba bagian yang bulat, keras, melenting, dan dapat digoyangkan, maka itu adalah kepala. Namun jika teraba bagian bulat, besar, lunak, dan sulit digerakkan,
maka itu adalah bokong. Jika di bagian bawah tidak ditemukan kedua bagian seperti di atas, maka dipertimbangkan apakah janin dalam letak melintang. Kemudian lakukan leopard keempat. Pemeriksa menghadap kaki pasien. Kedua tangan meraba bagian janin yang ada di bawah. Jika teraba kepala, tempatkan kedua tangan di dua belah pihak yang berlawanan di bagian bawah. Jika kedua tangan konvergen atau dapat saling bertemu, berarti kepala belum masuk panggul. Namun jika kedua tangan divergen atau tidak saling bertemu, berarti kepala sudah masuk panggul. Kemudian langkah ke-10, cuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir. Yang ke-11, beritahukan bahwa prosedur pemeriksaan telah selesai. Angkat kain penutup dan rapikan kembali pakaian ibu. Kemudian, catat hasil pemeriksaan pada lembar yang telah tersedia di dalam status pasien. Beritahu hasil pemeriksaan kepada pasien dan beritahu kunjungan ulang. Kesimpulan dari presentasi yang telah saya presentasikan kali ini adalah bahwa pemeriksaan Leopard adalah teknik perabaan yang dilakukan pada ibu hamil dengan menggunakan tangan pemeriksa. Kemudian tujuan dari Leopard adalah untuk mengetahui usia kehamilan, letak janin, dan untuk mengetahui DJJ. Pemeriksaan Leopard terdiri dari 4 tahapan, yaitu Leopard pertama sampai Leopard keempat. Demikianlah presentasi saya kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.